Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Sudah kumpul semua? Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya, karena perkuliahan kita banyak apa namanya lalu ya, karena minggu lalu saya bisa dikatakan dari hari Senin sampai Jumat itu agendanya penuh sekali ya, karena dari Selasa sampai Jumat itu berada di Desa Cisaat, Subang untuk membuka apa namanya uh, bersama ya, dengan wilayah Desa Cisaat Subang untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat, harus mendampingi pimpinan. Oke, hari ini saya akan bercerita sedikit ya, jadi tidak terlalu detail ya. Kuliahnya saya rasa tidak perlu sampai jam 3 ya, karena saya kebetulan juga dari jam 10 tadi sudah beraktivitas melalui Zoom. Ini juga baru selesai memberikan penyamaan persepsi buat para reviewer di Fakultas Ilmu Keolahragaan, bagi para dosen ya, untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, saya share. Ya, terlihat ya. Jadi saya akan mengulas lagi tentang gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik ini kan sebenarnya ada mata kuliah khususnya ya. Jadi nanti ini akan banyak dikaji di mata kuliah gelombang elektromagnetik. Jadi di bab 8 ini kajian tentang gelombang elektromagnetik yang akan saya berikan tidak akan terlalu detail ya. Yang detailnya nanti di mata kuliah gelombang elektromagnetik. Namun saya akan mengulas secara umum saja bahwa konsep gelombang elektromagnetik ini ya itu merupakan uh, suatu gelombang yang dibentuk oleh dua fungsi ya yang berasal dari adanya fenomena kelistrikan dan fenomena kemagnetan. Jadi antara listrik sama magnet itu terkoppel ya, medannya itu terkoppel. Maka representasinya ya itu dalam bentuk gelombang ya, baik fungsi gelombang listrik dan fungsi gelombang magnet. Jadi antara medan listrik sama medan magnet itu terkoppel satu sama lain. Nah, untuk membuktikan bahwa eh, antara medan listrik sama medan magnet itu terkoppel satu sama lain, itu nanti ada di mata kuliah medan elektromagnetik. Namun di sini kalau kalian bisa membaca secara jelas begitu, kalian akan menemukan statement yang saya nyatakan tadi ya, bahwa antara listrik sama magnet itu terkoppel satu sama lain, artinya selalu berpasangan. Nah, hal itu ya secara mudah ya berasal dari fenomena apa? Itu sebenarnya berasal dari elektron. Jadi kalau kita bicara tentang konsep suatu atom ya, katakanlah atom itu memiliki sebuah elektron di kulitnya ya, yang sederhana itu adalah atom hidrogen. Maka elektron yang ada di kulit atom itu memberikan kontribusi sifat kelistrikan dan kemagnetan secara bersama-sama ya.
gerak dari elektron yang translasional ya itu memberikan kontribusi kelistrikan, dan gerak elektron yang apa namanya angular ya, kita kenal dengan istilah momen dipol ya, nah, atau momentum angular, dia berputar pada tempatnya atau dia mengalami spinning ya, itu memberikan kontribusi sifat kemagnetan. Nah, sifat kemagnetan itu bisa dikaji secara klasik ya, ya sudah melakukan kajian klasik ya tentang spin dan sifat magnetnya itu seperti apa, itu sudah diformulasikan oleh namanya fisikawan yang namanya adalah Ising ya. Nah, sebelum Heisenberg membuat kajian tentang kuantum ya, tentang fisika modern, nah Ising ini membuat semacam model ya gerak dari spin secara random dengan menggunakan pendekatan Monte Carlo ya, geraknya acak ya, gerak-gerak spinnya itu acak ya, berputar ke segala arah begitu, berputar arahnya atas bawah, namun si spinnya itu bergeraknya secara acak ya. Nah, itu nanti bisa memberikan suatu fungsi entropi yang nantinya kita bisa hitung ya, nilai dari entropinya itu dikonversi ke dalam yang namanya konsep kemagnetan, dan kita bisa menghitung besar dari magnetisasinya. Oke, itu gambarannya ya. Jadi kalau kalian misalnya ada yang bertanya, bagaimana kita mengamati atau bagaimana kita melihat fenomena kemagnetan ya, hubungannya dengan listrik itu seperti apa? Yaitu jawabannya adalah seperti waktu kalian melakukan eksperimen pada saat kalian sekolah dulu ya. Ada paku dililiti kawat disambungkan ke baterai ya, maka di situ akan muncul fenomena induksi elektromagnetik. Nah, sebenarnya itu merupakan bukti bahwa antara listrik sama magnet itu terkoppel satu sama lain. Ya, sehingga ketika kita beri trigger kelistrikan, muncul di situ fenomena kemagnetan. Ya, begitu pula sebaliknya. Oke. Lalu kita bicara tentang konsep gelombang elektromagnetik sekarang. Nah, gelombang elektromagnetik ini direpresentasikan oleh adanya medan listrik dan medan magnet yang terkoppel satu sama lain. Jadi yang menjalar itu kan medannya, yang kita rasakan adalah medan, maka gelombang ini direpresentasikan oleh fungsi medan listrik dan fungsi medan magnet. Apabila divisualisasikan, medan listrik dan medan magnet ini memiliki puncak dan lembah ya. Puncak dan lembah yang seperti kita pahami bahwa itu merupakan representasi dari gelombang transversal ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik itu sama dengan yang dibawa oleh gelombang itu sendiri. Berarti gelombang elektromagnetik itu membawa energi ya. Maka nanti di sini di bab ini kita juga akan ketemu dengan istilah pointing factor begitu ya. Nah, namun di bab ini ya secara lebih detail ini menjelaskan bagaimana si gelombang elektromagnetik itu menjalar di dalam medium ya. Di dalam medium, dalam kondisi mediumnya itu tidak memiliki konduktivitas ya, dan yang kondisi lainnya adalah medium yang memiliki konduktivitas. Nah, ketika dia memiliki konduktivitas dengan dibandingkan dengan yang tidak memiliki konduktivitas ya, itu akan memiliki perbedaan ya, sudah pasti ya. Nah, maka di sini kita mulai dalam kondisi yang ideal dulu. Pada kondisi yang ideal, di sini kondisi ideal ya, nilai dari konduktivitasnya sama dengan 0. Berarti kalau konduktivitasnya sama dengan 0, mediumnya itu adalah bukan medium yang bersifat konduktor ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini dia memiliki nilai permeabilitas dan permeativitas yang
berhingga gitu ya. Oke. Nah, mari kita perhatikan di sini ya. Di sini kita bisa lihat representasinya ya. Kalau kita baca di sini kita menggunakan pendekatan gelombang bidang ya. Menggunakan pendekatan gelombang bidang, maka pendekatan matematisnya itu harus menggunakan notasi vektor ya, ker E. Ya, ker E ini representasi dari gelombang bidangnya itu sendiri ya. Jadi kita lihat arahnya, arah dari perambatan gelombang ya, hubungannya antara medan listrik dan medan magnet. Nah, ini menunjukkan ker ya dan diferensial ya di sini ini saling tegak lurus satu sama lain ya. Nah, ini membentuk bidang yang ker E-nya. Nah, do B bar do T-nya ini menunjukkan arah dia merambatnya ya. Selanjutnya, nah apabila kita merujuk pada persamaan ini yang menyatakan bahwa ini merupakan operasi vektor begitu ya, tentunya komponen vektornya bisa kita jabarkan dengan mengambil hubungan bahwa do B per do T itu adalah min mu do H per do T. Nah, di sini kalian harus pahami ada E, ada B, ada H, ya, ada D biasanya. Nah, kalian harus paham E itu medan listrik yang seperti apa, ya. B itu apakah medan magnet ataukah medan listrik, ya. Kalau dia medan magnet itu medan magnet yang bagaimana? Apakah B itu sama dengan H, ya? Terus E itu apakah sama dengan D misalnya, ya? Tapi kalian harus pahami itu ya. Itu memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Nah, kalau kita merujuk kepada persamaan Maxwell, ya, persamaan Maxwell itu kan ada 4. Ya, persamaan yang 1 dan 2 itu merupakan representasi dari hukum Gauss, ya. Persamaan yang ketiga itu representasi dari hukum kalau tidak salah Ampere. Yang keempat itu Faraday. Nah, namun di sini kalau kalian membaca sejarahnya, ya, Maxwell itu melakukan koreksi terhadap Ampere, ya, mengikutkan kontribusi dari adanya pergeseran dipol, ya, akibat adanya kontribusi dipol listrik yang ada. Nah, lalu Maxwell melakukan koreksi dari Ampere, maka dikenallah istilahnya menjadi persamaan Maxwell. Jadi kalau sebelum dikoreksi itu disebutnya adalah persamaan Maxwell, persamaan elektrodinamika sebelum Maxwell, ya. Namun setelah dikoreksi oleh Maxwell, keempat persamaan itu diramu menjadi satu, dikenallah persamaan Maxwell. Nah, di sini kita lihat ya, ini secara singkat di sini oleh Penn dipaparkan koreksi yang dilakukan oleh Maxwell, ya, terhadap hukum Ampere. Di sini artinya dia memberikan kontribusi adanya dipol, ya, adanya rapat muatan yang terjadi, ya, di dalam suatu konduktor, ya. Bagaimana muatan-muatan itu memiliki dipol yang berbeda, ya. Ketika dia bergeser, nah, pergeseran muatan itu menimbulkan displacement. Nah, itulah displacement itu menimbulkan medan listrik di internal di dalam konduktor. Nah, itu yang diikut sertakan perhitungannya oleh Maxwell. Nah, jadi kalau kita tinjau lagi, ya, di sini kita perhatikan gelombang elektromagnetik dalam medium yang memiliki permeabilitas dan permitivitas berhingga, ya, namun konduktivitasnya sama dengan 0, ya. Artinya dia memiliki kondisi tertentu, ya. Nah, artinya apa? Artinya pada kondisi ini belum tentu si gelombang elektromagnetiknya itu, ya,
eh, bersifat ideal, gitu ya. Kita bisa baca di sini. We shall consider a system of plane wave and choose the plane as that region over which we have properties are constant, ya. These properties will not vary with respect to x and y and all derivative ini will be zero, ya. Jadi kondisi ini dijelaskan bahwa turunan terhadap komponen x dan y ya, dan y itu bisa bernilai 0, ya. Jadi ini tergantung pada bagaimana arah gelombang bidangnya, ya. Oke. Nanti kalian coba turunkan ini lagi ya, dan pahami makna dari nilai tau sama dengan 0, ya. Nah, namun kalau kita perhatikan di sini ya, ini kita perhatikan mu-nya berhingga, ya, permeabilitasnya berhingga. Berarti hubungannya B per dot T sama dengan min mu dot H per dot T ini harus ada, ya. Maka di setiap komponen kita harus cek. Nah, ketika kita cek nilai dari mu-nya ini, ya, karena berhingga berarti kan dia punya nilai, ya. Nah, sekarang kita lihat juga yang untuk permitivitasnya, ya. Permitivitas di sini merupakan sifat kelistrikannya, ya, sifat bahan ditinjau dari bagaimana muatan-muatan itu mengalir, ya, bergerak. Oke. Di sini kita perhatikan, ya, nilai dari mu, ya, itu bisa bernilai konstan, ya, berhingga itu bisa kita asumsikan nilainya konstan, ya. Nah, lalu ketika dia bernilai konstan, permitivitasnya, bagaimana dengan rapat muatannya? Nah, rapat muatannya apabila kita asumsikan bahwa konduktornya itu atau bahannya itu adalah homogen, ya, maka nilai dari rapat muatannya itu bisa ada, ya, bisa bernilai. Namun nilainya itu konstan, tidak berubah, ya, tidak berubah ketika si gelombangnya itu bergerak, ya. Nah, lalu sekarang dimisalkan pada kondisi ideal, ya, tidak ada muatan, ya, tidak ada muatan yang mengalir di dalam suatu bahan tersebut, ya. Nah, maka nilai ini tentunya kan sama dengan 0, ya. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita representasikan dalam bentuk grafik, ya. Nah, di sini nilai ini, ya, ketika pergeserannya itu bernilai D sama dengan epsilon dikalikan E, ya. Ini antara muatan yang masuk dan melewati suatu bidang tertentu, ya, ini bidang observable namanya, itu nilainya sama, ya, nilainya sama. Kan kita bicara medan itu mengalir, ya. Kalau medan itu arus itu mengalir, maka membawa medan, maka medan itu kan melewati luas penampang tertentu. Apabila kita mengasumsikan di dalam suatu area observable itu dikenai oleh adanya medan, ya. Nah, sekarang kita tinjau yang medan magnet di sini. Nah, sebenarnya in prinsip sama, ya, karena ini adalah konsep dari induksi, ya, induksi magnetik juga. Nah, maka di sini, ya, kita bisa lihat, ya, catatannya where is the charge density. Kalau di sini, ya, rapat muatan in equation 8.3 ini, ya, can be positif, ya, apabila sumber dari fluxnya itu tidak terpisahkan, ya, artinya dia tetap mengalir secara kontinu begitu. Oke, selanjutnya, ya, persamaan gelombang untuk gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kita bicara persamaan gelombang untuk gelombang elektromagnetik, tentunya harus direpresentasikan dalam bentuk fungsi
medan ya, baik medan listrik maupun medan magnet. Maka di sini kita bisa lihat ya, memulainya dengan medan magnet H, medan listrik E ya. Nah, terus turunan yang keduanya ini di sini tergantung pada arah gerak dari medannya ya. Apakah dia pada sumbu X, Y atau Z ya. Kalau misalnya kita mengasumsikan gelombang bidang ada di X sama Y arahnya, maka arah rambatnya atau arah getarnya bisa di sumbu Z gitu ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini persamaan gelombangnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, merupakan representasi dari medan magnet dan medan listrik ya, ini ya. Dan solusinya itu memberikan fungsi gelombang listrik dan gelombang magnet yang direpresentasikan dalam bentuk ini. Nah, di sini yang perlu kalian pahami juga adalah bentuk dari fase ini ya, VT min Z. Nah, VT min Z ini artinya apa? Begitu. Ya, kenapa tidak plus? Nah, kalian bisa buka buku fisika dasar ketika belajar tentang fase gelombang ya. Kx plus minus omega T atau omega T plus minus Kx begitu. Kapan dia bernilai plus, kapan dia bernilai min ya. Jadi itu sebenarnya sederhana karena hanya mengacu pada kerangka acuan gerak gelombang. Apakah dia menjalarnya memiliki perbedaan fase dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nanti kalian lihat sendiri ya di buku fisika dasar. Jadi arah rambat gelombangnya di situ. Nah, selanjutnya pointing vector seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Sini kita mengenal istilah pointing vector. Pointing vector itu tidak lain merepresentasikan adanya energi yang dibawa oleh gelombang ya. Energi yang dibawa oleh gelombang dia tentunya juga melewati suatu luas penampang tertentu ya, dipengaruhi juga oleh mediumnya. Maka di sini kita nanti bisa lihat ilustrasi pointing vector ya, baik secara persamaan maupun secara grafis. Ya, ini secara persamaan kurang lebih seperti ini dan secara grafis kurang lebih demikian ya. Nah, selanjutnya adalah impedansi ya dari suatu dielektrik terhadap gelombang elektromagnetik ya. Ketika kita bicara gelombang elektromagnetik ya di dalam suatu medium, maka kita juga harus memperhatikan medium itu memiliki karakteristik listrik maupun magnet yang direpresentasikan oleh nilai dari mu dan epsilonnya ya. Jadi kondisinya ini memang kita mengasumsikan tidak berada dalam vakum ya. Namun ketika kita mengikutsertakan nilai dari medium, acuannya juga medium vakum itu nilainya berapa sebanding begitu. Nah, kalian bisa perhatikan seperti ini ya samaannya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas juga adalah gelombang elektromagnetik di dalam medium dengan nilai dari konduktivitasnya tidak sama dengan 0 ya. Nah, berarti kalau tidak sama dengan 0, maka gelombang elektromagnetik itu merambat di dalam apa? Di dalam suatu penghantar konduktor ya. Nah, di sini kita baca di sini ya. From a physical point of view, the electric vector in electromagnetic wave play much more significant role than the magnetic vector ya. Jadi vektor listrik ya, vektor view electric vector in electromagnetic wave. Jadi vektor medan listrik ya di sini memegang peranan yang sangat penting ya daripada vektor medan magnet. Kenapa? Karena kita mengasumsikannya adalah nilai taunya sama dengan tidak sama dengan 0. Ketika tidak sama dengan 0, maka nilai medan listriknya itu lebih dominan. Karena ketika kita bicara penghantar, maka ini konduktivitas listrik ya.
Sehingga apa konsekuensinya? Ketika kita mengambil batasan bahwa tau tidak sama dengan nol atau konduktivitasnya memiliki nilai, maka kita fokus pada konteks karakteristik dari medan listrik itu sendiri, ya. Nah, kalau kita acu katakanlah di kajian yang sebelumnya, ya, untuk nilai konduktivitasnya sama dengan nol, ya, kan tadi kalau kita lihat di halaman sebelumnya, ya, persamaan gelombangnya adalah seperti ini, ya, untuk nilai konduktivitas sama dengan nol. Nah, sekarang ketika kita asumsikan dulu, ya, ini kan kondisi ideal, ya, konduktivitas sama dengan nol, mulai dari persamaan medan listrik yang seperti ini, jadi kita abaikan medan magnet, kita pakai yang medan listrik dulu, ya, untuk mengamatinya. Maka kita tinjau sekarang bagian kanan, ya, bagian kanan, bagian ini, ya, luas kanan. Nah, luas kanan apabila kita pisahkan, maka kita akan peroleh bentuk persamaan matematis seperti ini, ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini di bagian dalam ini merupakan apa namanya, representasi secara fisis, ya, adanya pergeseran arus tiap satuan luas, ya, karena kan arus mengalir melewati suatu penampang medium tertentu. Nah, ini representasinya adalah ini, ya, kan ini medan listrik, ya, yang bergerak tiap satuan waktu. Berarti kan ini merupakan representasi dari displacement current per area, ya, mengalirnya tiap satuan waktu melewati suatu penampang tertentu, begitu maksudnya. Nah, sehingga kalau kita rujuk sekarang untuk konduktivitasnya tidak sama dengan nol, ya. Nah, berarti apa? Kita harus mengasumsikan, ya, arus konduksinya itu mengalir, ya. Berarti ada apa namanya, conduction current, ada arus yang mengalir dalam penghantar tersebut. Maka berlakulah hukum Ohm, ya, hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan, ya. Jadi prinsipnya ketika tau tidak sama dengan nol, berarti konduktornya itu punya kemampuan menghantarkan, kita harus mengikut sertakan sifat dari atau karakteristik dari hukum Ohm, ya, hukum Ohm yang dinyatakan secara demikian, ya. Nah, selanjutnya, ya, setelah kita menggunakan konsep hukum Ohm ini, ya, maka kita bisa kombinasikan dengan persamaan Maxwell, ya. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ini adalah persamaan Maxwell, ya, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan vektor, ya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian ruas kanan, ya, ini merupakan dimensi dari arus, ya, tiap satuan luas. Nah, maka kita bisa kombinasikan definisi yang tadi, ya, definisi yang sudah dipaparkan ini dikombinasikan dengan konsep persamaan Maxwell yang ini. Maka kita bisa memodifikasi persamaannya, ya, menjadi demikian, sehingga kita bisa peroleh, ya, persamaan akhirnya untuk nilai konduktivitas tidak sama dengan nol, ya, persamaan gelombangnya berbentuk seperti persamaan 8.6. Oke, ini nanti kalian coba elaborasi sendiri, ya, turunkan sendiri bentuk-bentuknya ini dan pahami makna dari nilai konduktivitas sama dengan nol dan konduktivitas tidak sama dengan nol. Jadi itu prinsip dari bab 8, ya. Nah, adapun yang lain-lainnya, ya, itu adalah menunjukkan bagaimana si gelombang elektromagnetiknya berinteraksi dengan konduktor ataupun dielektrik, ya. Nah, nanti arahnya kemana? Arahnya nanti kita bisa tinjau di bab sebelumnya ketika kita membahas tentang gelombang
pada garis transmisi ya. Kenapa pada garis transmisi itu kabel koaksial dilapisi oleh konduktor ya. Nah, maka di sini ya penjelasannya ya, kita bisa memperoleh penjelasan kenapa gelombang elektromagnetik itu tidak bisa menjalar di dalam konduktor. Ya. Nah, dari sini kita bisa menjawab kenapa kabel koaksial itu diselimuti atau dilindungi oleh konduktor. Ya. Oke. Nah, tadi saya sudah membahasnya bahwa konduktor itu berarti dia memiliki nilai permitivitas dan permeabilitas. Tentunya permitivitas itu juga bisa memberikan kontribusi terhadap adanya impedansi ya, terhadap impedansi. Maka di situ ya antara gelombang elektromagnetik dengan si konduktor itu akan saling berinteraksi ya. Nah, penjelasannya ada di sini semua ya. Penjelasannya ada di sini semua ya. Jadi ketika intinya ketika ada gelombang elektromagnetik ya berinteraksi dengan konduktor ya, konduktor itu memiliki nilai medan yang cukup kuat ya, sehingga menyebabkan si gelombang elektromagnetik itu tidak bisa melewatinya begitu ya, sehingga alhasil dia bisa direfleksikan ya. Kurang lebihnya seperti itu ya, nanti kalian bisa baca sendiri di bagian ini. Oke, selanjutnya ya saya akan masuk ke bab 9 ya, karena kita sudah tertinggal, maka bab 8 nanti saya akan beri penugasan lagi untuk membantu pemahaman kalian ya. Kita masuk ke bab 9 dulu ya. Oke. Di bab 9 ini kita akan membahas tentang gelombang di dalam dimensi 1 ya. Nah, atau lebih begitu ya. Wave in more than one dimension, gelombang lebih dari satu dimensi gitu. Nah, menggambarkannya gimana begitu ya. Kan selama ini kita menggambarkan gelombang itu menjalarnya dalam bentuk ada puncak, ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah. Nah, sekarang kita akan merepresentasikan gelombang itu dalam gelombang bidang. Nah, kalau kita merepresentasikan ke dalam gelombang bidang, maka kita meninjaunya bukan gelombang itu dalam hanya satu arah saja, tapi kita melihatnya dalam dua arah ya. Dan kita lihatnya ada gelombang bidang itu berarti kan ada komponen bidang ya, ada di arah panjangnya, ada di arah lebarnya begitu ya. Kalau kita bicara bangun datar ya. Nah, representasinya adalah seperti ini ya. Representasinya adalah seperti ini. Nah, yang dimaksud gelombang bidang mana? Ini gelombang bidang ya. Gelombang bidang. Sebenarnya ini merupakan representasinya itu ya, seperti halnya kita menjatuhkan batu ya di atas permukaan air ya, maka si air itu kan akan membentuk gelombang permukaan ya, gelombang permukaan. Nah, gelombang permukaan itu kalau kita ambil sebagian ya dari arah penjalaran gelombangnya dilihat dari atas, itu kita bisa asumsikan itulah gelombang bidang begitu. Nah, kita bisa lihat di sini yang titik-titik ini adalah bagian yang lembahnya, yang garis tebal ini adalah bagian yang puncaknya begitu ya. Flash ini true seperti ini ya. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan matematis ya. Pendekatan matematis ya. Ini adalah arah cos-nya, cos untuk L dan M, yang L K1 per K,
yang M K2 per K, ya. Kenapa di sini K2 itu sama dengan K1, K kuadrat itu sama dengan K1 kuadrat tambah K2 kuadrat. Kalian bisa perhatikan di sini. Ya. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Nah, ini kan bentuk cos-nya tadi ya. L sama M itu. Nah, dari sini ya, dari sini nanti kita akan memperoleh bentuk ya bahwa persamaan gelombang bidang itu nanti sedikit berbeda dengan gelombang yang biasa kita pahami ya dengan menggunakan konsep gelombang transversal itu. Lalu kalau kita bertanya, Pak, kalau untuk 3 dimensi bagaimana? Untuk 3 dimensi juga sama ya dengan yang gelombang ini. Kan ini jadinya gelombang lebih dari 1 dimensi, berarti bisa 2 dan 3 dimensi. Nah, untuk duanya kita mengacu pada Lx plus My sama dengan P. Nah, di sini ada definisi CT. Ya. CT ini merupakan apa? Ini karena kita merujuknya pada suatu gerak gelombang. Ya. Gerak gelombang itu, gelombang artinya mengalami pergeseran. Dan ketika gelombang itu bergerak tiap satuan waktu, berarti dia punya kelajuan. Ya, tiap satuan waktu, maka agar definisi ini merujuk pada posisi ya, ini harus laju dikalikan waktu seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita juga harus memperhatikan ketika misalnya gelombang itu ada dua jenis gelombang ya. Satu gelombang itu misalnya bergeraknya sefase, gelombang yang lainnya bergeraknya berbeda fase ya. Misalnya saya menjatuhkan batu di atas permukaan air, lalu saya jatuhkan lagi batu yang kedua. Nah, jatuhnya batu yang kedua itu belum tentu memberikan gelombang yang sefase. Bisa jadi dia memiliki beda fase ya tertentu begitu. Nah, beda fase inilah yang ditunjukkan dengan bentuk C seperti ini ya, dengan nilai beda fasenya adalah 2pi per lambda. Oke, jelas ya. Nah, untuk memudahkan perhitungan juga secara matematis, di sini representasi dari gelombang kita menggunakan representasi eksponensial ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah persamaan gelombang untuk dalam kondisi 2 atau 3 dimensi ya. Nah, ini ya. Nanti kalian bisa turunkan ya, kenapa bisa begini ya. Nah, ini dengan mengasumsikan adanya membran yang bervibrasi ya. Membran yang bervibrasi itu asumsikanlah kalian itu mengamati vibrasi atau osilasi yang terjadi pada permukaan air ya, seperti itu. Jadi ada tegangan permukaan ya. Nah, ini konsepnya secara diagramable seperti ini ya. Oke. Selanjutnya untuk gelombang bidang ya, itu biasanya digunakan untuk mengamati bagaimana perjalanan gelombang di dalam suatu pandu gelombang. Nah, pandu gelombang ini biasanya nanti kalian akan temukan dalam konteks teori medan elektromagnetik ya, dari pandu gelombang. Nah, apa itu pandu gelombang, Pak? Yaitu seperti halnya kabel koaksial itu pandu gelombang ya. Dan pandu gelombang lain misalnya seperti halnya antena ya, ketika menerima sinyal gelombang terus dialirkan ke televisi atau radio ya, itu kan melewati pandu gelombang tertentu ya. Oke, mungkin yang untuk pandu gelombang akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya, karena saya sudah terlalu banyak bicara. Tenggorokan terasa tidak nyaman ini. Pertemuan hari ini saya cukupkan saja, nanti saya akan lanjutkan dan mudah-mudahan nanti saya sempat memikirkan untuk penugasan
baru untuk kalian agar kalian lebih paham dalam belajar gelombang. Demikian dari saya katakan terima kasih ya. Apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Ada yang mau tanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.